Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'd, yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak-anak kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak nikmat sepanjang kehidupan kita. Mudah-mudahan kita menjadi abdu syakur, hamba yang mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, dan rasa syukur kita mengantarkan pada satu kepribadian yang gemar bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah untuk senantiasa dapat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat beriring salam tidak henti-hentinya kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tercurahkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan semua pengikut beliau yang setia hingga tegaknya hari berbangkit kelak. Materi pengajian kita pada malam hari ini berkaitan dengan Ashabul Maimanah dan Ashabul Yamin atau golongan kanan yang diceritakan di dalam Al-Quran. Ashabul Maimanah atau Ashabul Yamin oleh para ulama itu diartikan dengan golongan kanan. Adapun yang dimaksud dengan golongan kanan, para ulama mufassir berbeda-beda dalam memberikan pengertiannya. Yang pertama, Imam Al-Baghawi mengutip apa yang disampaikan oleh Imam Ad-Dahab bahwa Ashabul Maimanah atau Ashabul Yamin itu adalah hamba Allah yang diberi kitab catatan amalnya di sebelah kanan dalam kehidupan akhirat. Kemudian Imam Ibnu Jarir At-Tabari mengutip Al-Hasan cucu Nabi memberikan pengertian Ashabul Maimanah atau Ashabul Yamin itu adalah hamba-hamba Allah yang diberkati dalam kehidupan alam akhirat. Sedangkan Imam As-Sa'di di dalam kitab tafsirnya mengartikan Ashabul Yamin atau Ashabul Maimanah golongan kanan itu sebagai hamba-hamba Allah yang menghuni surga. Apapun yang dimaksud dalam pengertian
golongan kanan atau ashabul maimanah, ashabul yamin tadi, pada intinya penggunaan istilah ashabul maimanah atau ashabul yamin di dalam Al-Quran itu maknanya positif. Untuk bisa menjadi ashabul maimanah atau ashabul yamin, golongan kanan, Allah mempersyaratkan 5 persyaratan yang harus dilakukan. Apabila salah satu dari 5 syarat ini dilakukan, maka seorang hamba menjadi ashabul maimanah atau menjadi ashabul yamin, menjadi golongan kanan. Al-Quran sendiri berbicara tentang ashabul maimanah di dalam 2 surat yang berbeda. Yang pertama di dalam surat Al-Balad, surat ke-90, dimulai dari ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-18. Kemudian Allah juga menyebut tentang ashabul maimanah di dalam surat Al-Waqi'ah, surat ke-56 ayat 8. Adapun penyebutan tentang ashabul yamin itu juga disebutkan dalam 2 surat yang berbeda di dalam Al-Quran. Yang pertama di dalam surat Al-Waqi'ah, surat ke-56 ayat 90 dan 91. Yang kedua di dalam surat Al-Mudatsir, surat ke-74 ayat 39 dan ayat 40. Untuk bisa menjadi ashabul maimanah atau ashabul yamin, ada syarat-syarat yang harus dilakukan. Di dalam surat Al-Balad ayat ke-12 Allah berfirman, wa ma adraka mal aqabah, dan tahukah kamu apa jalan mendaki lagi sukar. Jadi Allah bertanya, tahukah kamu apa itu al-aqabah? Apa itu jalan mendaki lagi sukar? Jadi pertanyaan Allah ini kaitannya dengan persyaratan untuk menjadi ashabul maimanah atau ashabul yamin. Persyaratan untuk menjadi golongan kanan. Setelah Allah bertanya, tahukah kamu apa itu jalan mendaki lagi sukar? Maka kemudian Allah menjelaskan. Penjelasan Allah ini menjadi persyaratan untuk bisa menjadi ashabul maimanah atau ashabul yamin. Syarat yang pertama untuk menjadi ashabul maimanah atau ashabul yamin, fakku raqabah. Fakku raqabah itu artinya memerdekakan budak atau membebaskan hamba sahaya. Di dalam Islam, karena perbudakan ini sudah ada jauh sebelum Islam ada, dan pada saat Islam ada, perbudakan itu juga ada di dalam Islam, maka penghapusan perbudakan, pembebasan budak ini meskipun dihimbau kepada orang-orang yang beriman, tapi itu tidak mudah. Sehingga Allah menawarkan
siapapun yang ingin menjadi ashabul maimanah atau ashabul yamin, fakku raqabah, maka hendaklah dia memerdekakan budak. Sulit meskipun bagi orang yang beriman di masa itu untuk memerdekakan budak. Kenapa? Karena budak itu memiliki nilai yang sangat strategis dalam kehidupan di masa itu. Budak punya nilai ekonomis, bisa diperdagangkan seperti materi-materi lain. Kemudian budak juga bisa dieksploitasi, baik tenaganya, pikirannya, bahkan bisa dieksploitasi secara seksual. Sehingga meskipun orang itu beriman, dihimbau untuk memerdekakan budak, sulit terpanggil untuk memerdekakan budak itu. Oleh karenanya Allah memberikan tawaran, kalau mau menjadi ashabul maimanah, maka merdekakanlah budak. Dan itu tidak mudah. Al-aqabah itu jalan mendaki lagi sukar. Dan bagi orang-orang yang betul-betul beriman, mereka pasti akan membebaskan budak, memerdekakan budak, karena Allah memberikan penghargaan yang besar kepada mereka, menjadikan mereka menjadi ashabul maimanah. Setelah budak tidak ada lagi di zaman modern, apakah ayat ini tidak lagi berlaku? Jawabannya tetap berlaku. Karena meskipun budak tidak ada lagi di zaman modern, tapi perbudakan atau sifat memperbudak orang itu masih berlangsung dalam peradaban manusia. Dengan demikian ayat ini akan tetap relevan, karena meskipun budak sudah tidak ada, tapi perbudakan atau sifat memperbudak orang itu masih terus ada. Sehingga siapapun yang bisa memerdekakan dirinya atau orang lain sehingga terbebas dari sifat memperbudak, maka dia akan menjadi ashabul maimanah juga. Sering kita lihat orang dalam mempekerjakan seseorang itu memperbudak. Belum satu pekerjaan selesai dikerjakannya sudah disuruh mengerjakan yang lain. Dan bekerja dengan target waktu, sehingga sebelum waktunya tiba dia tidak boleh istirahat meskipun letih, dia tidak boleh makan atau minum, tidak boleh beribadah, bahkan untuk buang air besar atau buang air kecil pun sembunyi-sembunyi. Memang budak sudah tidak ada, tapi perbudakan masih terus ada. Jadi umat Islam kalau ingin menjadi ashabul maimanah, bebaskan sifat-sifat memperbudak, baik yang ada pada dirinya maupun yang ada pada orang lain. Fakku raqabah,
merdekakan budak atau merdekakan seseorang dari sifat memperbudak.